wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi Bu Santi, gimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah. Jadi gini, Pak, sebelumnya mengganggu nggak kegiatan Bapak hari ini? Tidak mengganggu. Kebetulan jam saya sudah selesai, sedang istirahat. Ini kelihatannya mukanya murung sekali nih Bu Santi. Ada apa ini Bu Santi? Ada sedikit permasalahan yang mengganjal di hati, Pak. Makanya saya mau bertemu dengan Bapak seperti yang kemarin sudah dibicarakan lewat telepon. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh gitu. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, rencananya untuk pertemuan kita ini apa yang akan Ibu bahas? Gini Pak, jadi saya tuh ada permasalahan yang masih mengganjal di hati. Sekiranya kalau bertemu dengan Bapak tuh bisa mendapatkan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Permasalahannya yaitu anak-anak tuh kurang termotivasi dalam pembelajaran, Pak. Oke, jadi sebenarnya saya bukan seperti pegadaian ya mengatasi masalah Tanpa masalah. Betul. Jadi kita coba bersama-sama menemukan solusinya bersama, dan saya yakin Ibu memiliki kekuatan untuk menemukan sendiri seperti itu. Nah, jadi terkait dari masalah Ibu tadi, tujuan untuk ketercapaian masalah itu apa? Tujuan ketercapaiannya sih Pak, dari ini itu anak-anak bisa termotivasi dalam belajar, lebih antusias mengikuti pelajaran, sehingga ketercapaian penilaian yang saya inginkan itu tercapai. Mudah-mudahan ya Bu ya, dengan pertemuan kita sama-sama kita menggali apa sih yang dapat memotivasi anak-anak tadi, sehingga seperti yang disampaikan ketercapaian pembelajarannya ya, KKN-nya itu bisa tercapai. Betul. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan hari ini dapat mencapai tujuan Ibu ya tadi, menemukan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga peserta didik tersebut dapat mencapai KKN seperti itu Bu ya. Menurut Ibu, ukuran dari tercapaian peserta didik itu apa Ibu? Ukuran ketercapaiannya yaitu tadi Pak, nilainya itu di atas KKM semua. Terus tingkat indeks kepuasan siswanya juga meningkat, motivasinya dalam belajar pun meningkat. Oke, Itu Pak, jadi pencapaiannya. sehingga tujuannya jelas nih, tujuan ke arahnya berarti kan melebihi KKN. KKN berapa Ibu? KKN untuk kelas 3 70 Pak. 70. Nah, jadi jelas nih, oh ternyata si anak tersebut harus di atas 70. Terus juga kan tadi ada indeks kepuasan ya, berarti nanti nyebar kuesioner dia. Iya. Sehingga terlihat bukan hanya ketercapaian yang ingin dicapai KKN-nya, tetapi juga tingkat kepuasan. Wah, luar biasa sekali Bu Santi. Tadi sudah Bu Santi jabarkan permasalahan Bu Santi. Sekarang saatnya kita mengidentifikasi nih ya, fakta-fakta apa saja atau kekuatan-kekuatan apa saja yang Bu Santi miliki, sehingga nanti Bu Santi sendirilah yang bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan di kelasnya. Kesempatan apa yang Ibu miliki saat ini? Kesempatan yang sekarang saya miliki itu terdapat di materi pembelajaran yang akan disampaikan. Materinya yaitu tentang perbandingan dua pecahan yang dari pembelajaran sebelumnya, materi ini mungkin dianggap lebih sulit dari sebelumnya. Kesempatan saya nantinya akan mencari strategi sehingga pembelajaran lebih diminati dan menarik bagi anak Pak. Oke, jadi perbandingan antara dua pecahan ya materinya Bu Santi ya. Oke, jadi menurut Bu Santi nih, kira-kira di materi perbandingan dua pecahan tersebut berapa saat ini posisi Ibu memiliki keyakinan persentase tingkat keberhasilan dalam pembelajaran? Tingkat keberhasilan
keberhasilannya mungkin saya belum mengidentifikasinya, tapi kalau dilihat dari materi sebelumnya itu bisa sekitar 40 atau 50% Pak. Belum nyampe setengahnya ya Bu ya. Karena Lantas materinya tuh lebih sulit kalau dibandingkan pecahan. Ini kan membandingkan 2 pecahan ya. betul, berarti kan harus ada apa tuh proses pertamanya? Dengan 2 pecahan yang mempunyai penyebut, Penyebut yang sama. sama. Jadi Ya. mereka hanya melihat pembilangan saja. Hanya melihat pembilang. Wah, luar biasa sekali Bu Santi. Sudah hampir mencapai setengahnya ya, sudah hampir mencapai 50% perkiraan Bu Santi persentase dari tingkat keberhasilan sebelumnya. Nah, menurut Bu Santi ini kira-kira apa sih yang dimiliki Bu Santi atau kekuatan apa yang Ibu miliki yang saat ini? Apa ya Pak? Mungkin kalau dilihat dari kekuatan sedikit bisa lebih teknologi. Sama motivasi diri untuk lebih menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak. Nah, luar biasa sekali Bu Santi, itu kekuatan yang jarang dimiliki oleh guru-guru lain. Termasuk pemanfaatan teknologi. Bu Santi sudah walaupun dikatakan mahir ya, walaupun dikatakan mahir nggak nyambung. Belum Pak. Wah, luar biasa sekali kekuatan yang Bu Santi miliki. Nantinya kekuatan-kekuatan tersebut bisa menunjang dalam pembelajaran. Tadi kan penggunaan teknologi, menggunakan laptop ya, browsing itu sudah mampu. Terus juga tadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna itu sudah mengetahui. Tinggal Bu Santi mengeksplor diri ini, karena memang anak-anak zaman sekarang itu terus berkembang, perlu pembaruan. Nah, menurut Bu Santi ini kira-kira tadi kan sudah yang dimiliki, sumber-sumber apa yang bisa mendukung dari kekuatan Bu Santi ini? Sumber yang mungkin banyak Pak, dari sosmed kita belajar dari strategi pembelajaran apa sih yang menarik buat pembelajaran sehingga anak-anak lebih termotivasi. Tapi selama ini saya belum mencari gitu loh Pak, di sosmed tersebut kira-kira strategi apa yang cocok dengan materi yang akan disampaikan. Oke, jadi sosmed ya tadi bisa dikatakan. Kira-kira sosmed apa nih yang bisa Bu Santi eksplor lebih jauh? Mungkin YouTube, TikTok ada Pak. Itu banyak ya biasanya di sana ya. Tapi saya juga sendiri belum mengeksplor lebih detail, mencari strategi-strategi yang cocok. Siap, mudah-mudahan nanti kita coba bersama-sama, kita eksplor, kita gali apa sih strategi yang cocok dalam materi membandingkan 2 pecahan tadi ya di kelas 3. Mudah-mudahan ketemu nih, karena memang banyak sekali betul tadi yang bisa dikatakan. Dengan Ibu sudah bisa membuka teknologi, dengan melihat tadi YouTube, TikTok dan lain sebagainya, itu bisa lebih minimal memunculkan ide-ide buat kita. Iya betul. Oke, jadi tadi yang Bu Santi sampaikan adalah media-media online ya Bu Santi. Sebenarnya banyak kok di sekolah kita juga yang selain media online. Kira-kira ada tidak di sekolah kita Bu Santi yang bisa kita eksplor? Ada Pak, dari perpustakaan, Nah, seperti buku, terus alat peraga. Tapi selama ini tuh mungkin saya belum mencari gitu ya Pak, alat-alat peraga yang berada di sekolah gitu, dan buku-buku yang mendukung dalam pembelajaran. Ya mudah-mudahan ya nanti pasti ketemu lah, karena memang di perpustakaan kita juga banyak sekali buku-buku cerita yang bergambar yang menarik tadi sudah disampaikan. Terus juga tadi saya yakin dan percaya ketika Bu Santi mengatakan ada alat peraga, pasti kan pernah gitu setidaknya ke perpustakaan. Tinggal apa yang cocok gitu ya. Buka sampai detail. Isinya tuh alat peraga apa, terus alat peraga mana yang sesuai dengan materi yang akan dipakai gitu Pak. Cocok ya. Jadi setidaknya sudah ada bayangan, tinggal dieksplor lebih jauh. Karena memang betul kita sebenarnya tahu, dan saya yakin Bu Santi juga mengetahui ini loh yang cocok, tinggal nanti mengkombinasikannya saja. Gitu. Media online tadi, perpustakaan juga dicoba, mudah-mudahan luar biasa sekali hasilnya. Ya seperti yang Bapak sarankan, saya disuruh
sumber belajar yang ada di sekolah, yaitu perpustakaan lewat buku dan alat peraga yang ada di sekolah, lalu dikaitkan dengan pembelajaran yang ada atau strategi pembelajaran yang ada di media sosial, video pembelajaran, alat peraga, terus sama produk-produk yang nantinya akan dibuat sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Alhamdulillah, akhirnya berarti Ibu sudah bisa menemukan sendiri ya medianya apa saja yang ingin tadi dibuat, terus strateginya apa yang ingin digunakan baik dari medsos maupun dari perpustakaan lainnya. Luar biasa sekali, Bu Santi, hebat sekali ini. Nah, dari hasil temuan Bu Santi ini, kira-kira peluang atau keberhasilan dalam penggunaan media dan alat peraga tadi yang sudah Ibu Santi sampaikan itu seperti apa itu, peluangnya bagaimana? Peluangnya sih cukup besar Pak, dari video pembelajaran dan alat peraga aktif yang ada di sekolah, lalu nantinya akan membuat produk yang berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari. Anak-anak mungkin lebih termotivasi, lebih semangat dalam pembelajaran. Berarti ada video pembelajaran, ada penggunaan alat peraga tadi ya yang dari perpustakaan, juga anak tadi ingin Bu Santi ajak bikin produk ya. Itu pasti ya, saya yakin dan percaya pembelajarannya pasti menjadi menyenangkan ya, sesuai dengan tujuannya tadi ya, menyenangkan dan bermakna. Luar biasa, keren lah ya. Tapi jangan sampai cukup di situ. Bu Santi juga selain bisa mengidentifikasi kekuatan kemarin ya, terus juga sudah sampai dengan Bu Santi mengeksplor hal-hal yang ingin digunakan baik dari medsos maupun dari perpustakaan. Nah, sekarang coba Bu Santi pikirkan kembali, perkiraan adakah hambatan yang akan Bu Santi temui baik dari penggunaan alat peraga ataupun media-media yang sudah Bu Santi temukan? Menurut saya sih ini Pak, apa tuh yang saya pembelajaran yang akan dipelajari itu kira-kira menurut anak-anak tuh menyenangkan atau tidak, itu yang saya masih jadi permasalahan saya. Jadi menyenangkan menurut saya belum tentu menyenangkan menurut anak. Oke, jadi hambatan tadi adalah Bu Santi belum mengetahui ya apa yang disenangi oleh anak gitu ya Bu Santi ya. Nah, menurut Bu Santi apa yang dapat Bu Santi lakukan supaya Bu Santi tahu nih apa yang diinginkan atau disenangi anak loh? Mungkin bisa bertanya langsung ke anaknya Pak, melalui dengan saya menyebar angket atau melalui Google Form, sehingga saya mengetahui apa yang menyenangkan buat anak dan apa yang diinginkan oleh anak. Oke, jadi bisa bertanya ya ke anak, baik. Jadi mengetahui itu ya secara langsung ataupun tadi ya menyebarkan angket ataupun membuat Google Form. Keren sekali, luar biasa. Nah, sekarang ini Bu Santi sudah tahu langkah-langkah pembelajaran yang akan Bu Santi lakukan. Mulai tadi berarti pertama adalah menyebar angket ya, membuat Google Form untuk mengetahui apa yang diinginkan atau disenangi anak. Nah, setelah itu Bu Santi tadi menggunakan video pembelajaran ya terkait dengan membandingkan dua pecahan tadi. Terus juga ada alat peraga ya, sudah disiapkan nih alat peraganya. Nah, sekarang strategi apa nih supaya semuanya yang saling berkaitan ini kan butuh yang namanya strategi dari proses awal hingga akhir atau metode lah. Ibu Santi bisa menggunakan metode apa nih agar semua yang mendukung tadi itu bisa dapat disatukan dalam suatu metode. Kira-kira apa yang ingin digunakan? Iya, setelah hasil dari itu semua, pertama kan kita mengetahui ya Pak, mengetahui itu kira-kira ini anak-anak tuh senang atau tidak. Itu aja dulu, itu kan karena membuat anak lebih termotivasi dalam belajar. Setelah udah mengetahui, kita mungkin membuat metode pembelajaran yang sesuai. Metode yang akan saya gunakan itu mungkin PJBL Pak. PJBL project ya, project based learning. Nanti
artinya anak-anak diajak membuat suatu produk sehingga mereka dapat mengatasi masalah dalam perbandingan dua pecahan. Luar biasa sekali. Tentunya produk-produk ini hasil tadi ya, penyebaran angket ya. Iya. Mereka pengen buatnya apa gitu ya? Karena mereka sudah terbiasa dengan mainan yang lalu, puzzle gitu. Luar biasa, benar-benar. Wah, luar biasa sekali Bu Santi. Tadi sudah dipaparkan secara runtut dan jelas sekali. Walaupun tadi masih secara gambaran umum ya Bu Santi. Nah, jangan puas dulu nih ya. Dari gambaran umum ini Bu Santi harus bisa membuat rencana aksi. Ya, rencana aksi ini lebih detail. Nah, menurut Bu Santi ini dari yang sudah Bu Santi temukan tadi, bisa Bu Santi jabarkan runtutan rencana aksi yang akan Ibu Santi lakukan ketika pembelajaran nanti. Baik Pak, rencana aksi yang akan saya lakukan mungkin pertama itu menyebar angket yang dimana angket tersebut menanyakan ke anak langsung melalui Google Form itu tentang pembelajaran yang menyenangkan, terus sekiranya di Google Form itu kita juga menanyakan anak apa sih kegiatan pembelajaran yang anak sukai. Lalu setelah membuat Google Form kita mengetahui apa yang disukai anak. Rencana kedua itu akan menyusun materi Pak, menyusun materi yang disesuaikan dengan jawaban dari anak-anak melalui angket tersebut. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran di situ disiapkan video pembelajaran yang nantinya anak-anak lebih termotivasi, lalu ice breaking untuk di saat pembelajaran mungkin anak-anak merasa bosan. Dengan adanya ice breaking, anak-anak lebih termotivasi dan lebih semangat lagi untuk melanjutkan pembelajaran. Lalu proses aksi selanjutnya akan membuat produk yang produknya tersebut dibuat produk untuk perbandingan dua pecahan, tapi gambarnya mungkin lebih condong ke anak-anak, kira-kira apa sih yang mereka sukai gitu. Lalu di situ produknya berguna untuk menyelesaikan masalah mereka dalam menjawab soal-soal perbandingan dua pecahan. Jadi mungkin itu Pak rencana aksi yang saya akan lakukan. Luar biasa sekali Bu Santi, top markota Pak ya, detail sekali, runtut sekali, mulai dari perencanaannya, lalu Ibu menyesuaikan materi sesuai kesenangan anak, tadi berdasarkan angketnya, juga pembelajarannya juga berdasarkan angket, bahkan tadi ingin ditambahkan dengan ice breaking ya. Iya, karena tujuan tadi ya betul sekali, menyenangkan dan bermakna. Nah, jadi tetap pembelajaran itu dibawa terus untuk menyenangkan. Dan yang terakhir sudah pasti produk, kalau kita paksakan dari kita tadi yang sudah sampaikan dengan Ibu ya, itu tidak akan, kita tidak tahu itu senang atau tidak oleh anak. Tapi tadi yang Bu Santi sampaikan, produk ini diambil dari hasil angket. Nah cakep ya. Jadi sudah memang semuanya mengarah kepada keinginan anak. Sehingga saya berharap dengan adanya hal ini ya, pembelajaran yang tadinya biasa-biasa saja bisa menyenangkan dan bermakna, sehingga ujungnya adalah Bu Santi sudah dapat menemukan masalahnya, yaitu anak-anak bisa mendapatkan nilai di atas KKM juga. Pokoknya semuanya saling terhubung. Luar biasa sekali. Nah, dari yang sudah Bu Santi paparkan, kira-kira ada skala prioritas apa nih yang akan Bu Santi lakukan untuk saat ini setelah pertemuan kita kedua ini? Skala prioritas mungkin yaitu persiapan Pak, proses pembelajarannya, yang seperti yang tadi awal saya sudah jelaskan ke Bapak, rencana-rencana aksi yang akan saya lakukan. Oke, jadi skala prioritasnya bikin perencanaannya ya, persiapannya, angketnya seperti apa, materinya bagaimana, alat peraganya bagaimana,
proses pembelajarannya sampai dengan produknya. Wah, mantap, memang itu yang paling prioritas karena memang betul sekali Bu Santi, tanpa perencanaan yang baik pembelajaran tidak akan berlangsung menyenangkan dan bermanfaat. Lalu menurut Bu Santi, jangka waktu yang akan Ibu lakukan dari perencanaan sampai dengan selesai ini kira-kira berapa lama? 1 minggu kali Pak. 1 minggu ya? Jadi 1 kali pertemuan yang nantinya dari tahapan-tahapan aksi yang akan saya lakukan itu akan saya laporkan ke Bapak prosesnya seperti apa. Saya tunggu ya, berarti saya siap nih nanti sesuai dengan keinginan Santi ya, berarti saya coba nanti datang ke kelas, saya lihat apakah pembelajarannya menyenangkan atau tidak, sampai dengan nanti saya mau lihat nih pasca observasi yang dihasilkan dari pembelajaran Bu Santi. Baik Pak, siap. Mantap. Oke, nah sudah jelas sekali nih rencana Bu Santi, mantap ya, luar biasa. Saya yakin dan percaya ini bisa Bu Santi lakukan. Tapi namanya rencana manusia itu juga kita juga tidak bisa memastikan itu 100% terjadi. Pasti di dalam pelaksanaannya terdapat gangguan-gangguan yang tidak kita harapkan. Nah, menurut Bu Santi ini bagaimana rencana atau planning Bu Santi ketika menghadapi gangguan-gangguan yang di luar kendali kita nih? Bisa coba Ibu bayangkan, lalu coba Ibu bisa sampaikan ya. Kira-kira ada tidak planning terhadap gangguan di luar yang sudah Ibu rencanakan? Rencana atau planning yang untuk menghadapi gangguan yang tadi kita tidak harapkan ya Pak. Misalnya contohnya kayak kita sedang pembelajaran, sudah siap semua, fokus laptop untuk memutar video pembelajaran, ternyata mati lampu. Pernah itu terjadi, begitu saya juga pernah. Jadi kita pasti bingung ini cara menyampaikannya seperti apa ke anak-anak. Jadi solusi atau yang akan saya lakukan itu memutar video pembelajaran melalui laptop yang saya taruh di bergantian secara per kelompok gitu ya, yang nantinya akhirnya setiap anak paham apa sih materi yang disampaikan melalui video pembelajaran tersebut. Mungkin gangguan lainnya misalnya dari pembuatan produk ya Pak. Pembuatan produk ada pastilah ada, setiap anak tuh nggak ada aja yang lupa inilah, lupa ini, lupa bawa gunting lah. Saya nggak bawa ini, akhirnya tadinya pengen membuat produk harus menggunakan alat tersebut karena anak tidak bawa. Jadinya solusi yang saya siapkan yaitu peralatan yang akan digunakan untuk membuat produk tersebut. Kita juga harus menyiapkan itu dari awal Pak. Mungkin solusi-solusi dari gangguan-gangguan yang kita tidak harapkan dalam pembelajaran. Alhamdulillah. Artinya memang Bu Santi selain sudah siap di pembelajarannya, Bu Santi juga siap saat menghadapi gangguan-gangguan di luar pembelajaran. Ya, matang sekali nih sepertinya ya Bu Santi ya. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali Bu Santi. Sudah jelas sekali tadi rencana aksi yang Bu Santi jabarkan atau paparkan ke saya nih, mantap nih. Tapi sehebat apapun rencana aksi yang Bu Santi paparkan tidak akan berjalan tanpa adanya namanya komitmen ataupun tanggung jawab. Nah, menurut Bu Santi apa yang bisa menjadi komitmen Ibu ketika akan melaksanakan rencana aksinya? Komitmen saya ya diri saya sendiri Pak. Kalau diri saya sendiri akan berkomitmen untuk menjalankan itu semua, lalu mungkin Bapak nanti menjadi kontrol ya. Buat saya itu lewat laporan-laporan yang saya akan berikan ke Bapak sesuai dengan langkah-langkah perencanaan yang akan dilaksanakan. Oke, mantap. Berarti berawal dari diri sendiri ya, itu komitmen yang utama. Nah, ketika sudah berangkat atau berawal dari diri sendiri, komitmen dengan diri sendiri, tapi tentu Bu Santi tidak akan bisa melakukan tanpa bantuan orang lain. Nah, apa atau siapa
yang dapat membantu Bu Santi dalam menjaga komitmen Ibu nih dalam melaksanakan rencana aksi? Iya, ya selain diri sendiri yang bisa menjaga komitmen bisa tetap terjaga, yaitu anak-anak, Pak, anak-anak dan orang tua murid. Bapak juga bisa sebagai apa sih pengontrol ya. Ya. Komitmen saya bisa terjaga. Siap. Bapak siap menegur saya jika nanti saya lupa memberikan laporan ke Bapak dan dari langkah-langkah yang sudah berjalan. Oke, siap, benar ya, nanti saya tagih lah Bu Santi. Terus anak-anak juga dan orang tua bisa memberikan testimoni atas pembelajaran. Oke, jadi itu untuk menjaga ya tentunya testimoni tersebut nih benar-benar tersampaikan atau tidak, tentu tujuan akhir tadi ya, bermakna dan menyenangkan. Sehingga komitmen Ibu terhadap tujuan tadi sampai akhir juga bisa terjaga. Mudah-mudahan ya Bu Santi ya. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa dilakukan. Tinggal selanjutnya apa nih tindak lanjut setelah nantinya kita mengakhiri pertemuan coaching ini, apa nih yang kira-kira akan Bu Santi lakukan tindak lanjut dari kegiatan kita selanjutnya? Tindak lanjut merancang, mungkin tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah coaching ini, Pak, saya akan merancang terus melaksanakan pembelajaran sesuai model pembelajaran PJBL tadi. Terus sehingga perjalanan dari pertemuan kita ini bisa terlihat berhasil atau tidak berhasilnya ya Pak. Terus bisa mereview dari setiap langkah, mana sih langkah-langkah yang mana yang harus kita perbaiki dan langkah-langkah mana yang harus kita Pak? Refleksikan. Iya merefleksi. Jadi merefleksi langkah-langkah yang sudah dilakukan, kira-kira mana sih yang harus diperbaiki gitu. Oke. Terus yang sudah kuat mana yang mesti diperkuat lagi. Luar biasa sekali Bu Santi. Mudah-mudahan dengan komitmen kita bersama ya kita bisa menuntaskan ya permasalahan Bu Santi terkait dengan pembelajaran yang tadi membosankan menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Terima kasih Pak atas arahannya sehingga saya bisa mempunyai strategi atau mempunyai solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Bu Santi sekarang sudah mulai terlihat cerah nih mukanya nih? Sedikit lega Pak, sehingga jadi permasalahan saya tuh udah ketemu solusi dan strategi yang akan saya jalankan. Betul. Jadi Bu Santi sebenarnya bisa menemukan sendiri, hanya tinggal diarahkan saja ya. Kadang kita ini tuh harus bagaimana, ini harus bagaimana gitu. Ya sudah Pak, permisi, saya akan mempersiapkan semuanya sehingga bisa berjalan dengan baik. Siap, selamat berjuang Bu Santi, tetap semangat dan saya tunggu lagi ide-ide yang luar biasa dari Bu Santi. Oke, semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di observasi dan pasca observasi nanti. Siap Bu Santi. Terima kasih Pak. Selama ini telah menghambat jiwa petualanganku, keseragaman suatu keharusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dia anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tahu Afika kemana? Semoga Afika sekarang
Untuk menumbuhkan masyarakat Jawa Inggris, kita menyanyikan Garuda Pancasila. Semua boleh? Suaranya mana? Kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin? Kita belajar tentang apa sih? Cuaca, perubahan cuaca untuk bahasa Indonesia kalau matematika? Pecahan. Kali ini adalah perbandingan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Itu untuk matematika, sedangkan bahasa Indonesianya mencari atau menjelaskan arti kata khusus. Untuk pembelajaran hari ini mempunyai tujuan pembelajaran. Pertama, dapat membuat produk puzzle perbandingan dua pecahan. Nanti kalian membuat produk. Yang kedua, dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpembilang sama. Itu untuk matematika. Sedangkan untuk bahasa Indonesianya apa? Siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus. Yang kedua, untuk bahasa Indonesia dapat menjelaskan arti kata istilah khusus. Ini sekalian. Siti mengambil dua kotak kue coklat, rasa coklat dan rasa vanila. Yang rasa coklat dibelah menjadi atau dibagi menjadi berapa? Dua bagian. Satu bagiannya berarti 1/2. Untuk yang rasa vanila dibagi menjadi berapa? 1/3. Nah, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Nah, itu ada apa? Cookies atau biskuit. Bagi menjadi berapa? 2. Ya, 1/2. Bilangannya apa disebut apa kemarin? Panggilan pintar. Kalau yang bawah? Penjambur. Nah, itu gambar kuenya ada berapa? Ada 2. Yang satu dipotong berapa? Dipotong menjadi 4 bagian. Jadi pecahannya 1/4. Sedangkan kue yang kedua dibagi menjadi 2. Pecahannya 1/2. Jadi pesan mana coba? Potongannya 1/2. Ini mana yang lebih besar? Pembilangnya sama nggak itu? Beda. Pembilangnya yang atas atau yang bawah tadi? Pembilangnya Yang atas. Nah, coba lihat apa beda kedua pecahan pembilangnya sama? Pecahannya yang penyebutnya lebih besar, maka nilai pecahannya lebih kecil. Jadi seperempat lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil dari 1/2. Ya, itu lambangnya lebih kecil. Nah, di gambar yang kedua, coba cek nilainya berapa? nilainya 2/4. Sedangkan yang gambar kedua 2/6. Jadi mana pecahan yang lebih besar? 2/4. Jadi 2/4 lebih besar dari 2/6. Yang kuning atau yang biru?
Untuk bahasa Indonesia, setelah Siti, Lani, dan Dayu, Udin, Beni, dan Edo belajar perbandingan pecahan, sambil istirahat mereka mencari sebuah artikel. Mereka mendapat tugas mencari kata khusus. Ada yang tahu kata khusus itu apa? Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Dapatkah kalian menemukan kata khusus dari artikel dampak perubahan cuaca? Flu, ya pintar flu. Selain flu? Bisa. Lalu? Susah nafas. Bisa. Nah, untuk membuat perencanaan produk, kita harus membuat kelompok terbuka. Ya, coba bentuk medianya atau bangku sesuai kelompoknya masing-masing. Perwakilan kelompok jangan bikin bahan dan alat dan coba dilihat LKPD dan bahannya. Bahannya ada apa saja? Lalu apa lagi? Lem. Lalu kunci. Nah, kita sepakati dulu untuk menyelesaikan produk yang akan kalian buat. Waktunya berapa lama? 1 jam. 2 jam. Kita sepakati ya. Kami tunjukkan. 30 menit cukup. Ada ya? Sepakati ya? Oke. Ini coba kalian periksa dulu bahannya udah sesuai ada? Ini langkah-langkahnya atau bukan dijelaskan saja? Coba perhatikan di depan. Nanti gambar ini kalian gunting, lalu kalian tempel di kardus kayak gini ya. Nanti ditempel, digunting, lalu dilem di atas kardus. Sudah digunting, tempel ke atas kardus. Lalu kardusnya potong sesuai bentuk gambarnya masing-masing. Lalu bagian gambar kalian bagi atau potong sesuai dengan perintah yang ada di LKPD masing-masing. Karena setiap LKPD kelompoknya itu berbeda-beda. Jadi nanti ada yang tugas mengikuti menempel sama menulis atau menyelesaikan tugas di LKPD. Kita mulai dikerjakan ya. Siapa yang udah siap presentasi? Kami akan mempresentasikan hasil produk puzzle perbandingan dua pecahan berpembilang sama. Ini pizza A dibagi menjadi 4 bagian. Pizza A dibagi menjadi 4 bagian. Mana coba tunjukkan? Benar nggak dibagi 4? Sedangkan Bukan lain dibagi 4 benar? Ya benar. sedangkan pizza B dibagi menjadi 6. Sedangkan pizza B dibagi menjadi 6 bagian. Hasilnya? 1/4. Pizzanya lebih besar mana? Pizza A atau pizza B? A. A. Lihat ya, terbukti. Sekarang yang B. Yang W. Kue A dibagi menjadi 3 bagian. W A tunjukkan. Mana bagiannya? Nah, ya, dibantu ketemu. Nah, benar dibagi 3. Benar nggak? Sedangkan kue B dibagi menjadi 2 bagian. Benar nggak? Dibagi 2 bagian. Nah, coba lihat. Jadi potongan kue mana yang besar? A apa B? B. B. Kesimpulannya apa? B. Makin kecil penyebutnya, maka nilai pecahan pun akan semakin besar. Ya, semakin kecil penyebutnya, maka nilainya
semakin besar atau sebaliknya. Semakin besar maka nilainya semakin kecil. Berikan ongkos untuk kelompok 2. Kita lempar semua anak-anak nanti dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok perawan dan sama cerah. Nanti kan soal evaluasi ya. Kalau ini dikerjakan mandiri, tulis nama apa dia ditutup. Sudah semua? Sudah. Dari kegiatan semua yang kita lakukan bersama-sama dari pembelajaran tadi, apa kegiatan apa yang paling menyenangkan? Menggunting. Terus? Selain itu? Darel, kegiatan apa yang paling menyenangkan? Menjelaskan atau mempresentasikan? Kegiatan apa yang paling sulit? Presentasi. Kenapa dibilang sulit? Iya, soalnya pada saling kamu aja gitu ya. Kesimpulannya apa tadi? Semakin besar angka yang punya, makin kecil nilai bacaan tersebut. Lalu kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Hebat anak-anak semuanya. Untuk pelajaran besok kita masih dalam berbaginya, tapi mempunyai pembilang yang beda. Ya, kalau hari ini kita perbandingan dengan pembilang yang sama. Besok itu kita membandingkan pecahan dengan pembilang yang berbeda. Apa tadi yang isi doa Aura? Kali ini siapa? Ada yang mau? Boleh Aldi. Ini maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan. Assalamualaikum Bu Sambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan supervisi akademik Ibu ya. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Sampai selesai juga sudah ada beberapa catatan di saya juga Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Awal-awal sih grogi Pak. Grogi ya. Walaupun grogi tetap ya namanya kaget ya di awal, kadang biasa kan ngalir aja sih sebenarnya. Kalau nggak ada saya sih biasanya ngalir aja ya Bu ya. Cuman memang walaupun tadi di awal-awal seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, kaget, grogi, tapi tetap ketika sudah masuk ke dalam inti itu sudah berjalan normal lagi, itu sudah luar biasa Ibu. Alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan beberapa supervisi ya, ada di catatan saya. Terus juga tadi hari ini setelah kita melaksanakan supervisi, kita melaksanakan kegiatan selanjutnya, yaitu refleksi pembelajaran. Nah, Bu Susanti, dari refleksi pembelajaran ini kira-kira menurut Ibu ada temuan apa nih di dalam kelas? Temuan di dalam kelas itu anak-anak lebih termotivasi, lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan karena mereka mempunyai pengalaman baru dalam membuat sebuah produk, yaitu produk hasil perbandingan 2 pecahan. Alhamdulillah ya, berarti sudah berhasil membuat produk ya Bu Santi ya.
Nah, berupa puzzle perbandingan. Nah, tadi sudah kita identifikasi dan Bu Susanti juga sudah mengetahui ya dari keberhasilan Ibu. Nah, menurut Ibu ini sekarang ada tidak kendala nih? Kendala yang Ibu temui di dalam pembelajaran tadi? Ya, kendalanya anak-anak masih belum mengerti dalam mengikuti instruksi atau langkah-langkah apa sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Terus ada beberapa anak yang masih belum ikut dalam pengerjaan produknya. Terus dalam mempresentasikan, anak-anak masih suka dorong-dorongan, udah kamu aja yang mempresentasikan, kamu aja. Jadi keberanian dari anak-anak itu sendiri masih belum atau masih kurang. Kira-kira berapa persen lulus nanti perbandingannya antara anak-anak yang semangat presentasi dengan yang tadi ya, udah kamu duluan? Nah, 70% ya. Jadi alhamdulillah dari 70% sudah semangat ya. Berarti tinggal sedikit lagi nih, misalnya 30% lagi bisa. Awal-awalnya ya. aja mereka tuh dorong-dorongan, udah kamu aja. Tapi ya setelah ada 1-2 kelompok yang berani mempresentasikan, mungkin dia juga berani mau menunjukkan atau mempresentasikan dari produk yang mereka buat. Alhamdulillah. Nah, selama proses coaching kemarin ini, Bu Susanti, ya, menurut Ibu dari yang sudah Ibu lakukan tadi, supervisi akademik di kelas, nah, kekuatan apa sih yang Ibu miliki yang sudah sampai sejauh ini selama proses coaching ini? Mungkin kekuatannya di pembuatan produk itu. Pembuatan produk itu ya, sudah berhasil pembuatan produk. Ketimbang pembelajaran yang lalu-lalu kan anak-anak lebih mempunyai pengalaman yang lebih, oh ini loh saya bisa buat ini. Nah, alhamdulillah ya, jadi anak sudah kreatifnya dikembangkan gitu ya Bu Susanti ya, luar biasa. Selain dari pengembangan kreativitas anak dalam membuat pembelajaran, kekuatan apa lagi yang Ibu sudah terapkan kemarin? Kekuatannya yaitu anak-anak lebih berani menyampaikan hasil pekerjaan kelompok mereka di depan atau di hadapan teman-teman yang lain. Alhamdulillah lebih berani ya, sudah bisa membuat produk. Lalu ada lagi selain itu yang sudah Ibu kembangkan? Itu aja. Mengenai proses pembelajaran sendiri, kekuatan yang kemarin sudah Ibu tanamkan? Prosesnya, kekuatannya mungkin dari media kali ya Pak. Media itu video pembelajaran saya tadi menarik sekali tuh Ibu, saya lihat video pembelajaran. Video pembelajaran yang disampaikan itu anak-anak lebih, tadinya mungkin tengok-tengok ke temennya, jadi lebih fokus ke depan gitu, memperhatikan video pembelajaran tersebut. Oke, siap. Tadi saya menarik sekali di awal ada kendala atau permasalahan Ibu ya terkait dengan kurangnya fokus anak ya Bu Susanti ya. Nah, menurut Ibu itu kenapa Ibu anak-anak bisa kurang fokus di dalam pembelajaran ketika tadi ya membuat produk dari puzzle tadi? Ya, anak-anak kurang fokus ya itu karena mungkin bingung gitu kali ya Pak. Ini tuh mesti diapain gitu, pengerjaan atau langkah-langkahnya seperti apa atau gitu, bingung terhadap instruksinya. Terus komunikasi dengan teman-temannya yang ada di dalam kelompok itu juga kurang baik, atau saya harus ngapain sih, harus bagaimana gitu. Jadi pembagian tugasnya ya, berarti ya, pembagian tugasnya itu anak-anak masih bingung, jadinya udah gak ada yang cuek aja, nggak ngikut kerjain produk tersebut, ada yang ngikut, ada yang enggak gitu. Berarti tahap 3 PJBL itu ya masih belum penguatan pembagian tugas. Pembagian tugasnya masih. Menurut Bu Susanti, tapi ketika mereka kebingungan dalam mengerjakan, hasilnya itu bagaimana menurut Ibu? Untuk hasil produknya sih udah alhamdulillah sih Pak, tapi ya namanya anak kelas 3 ya, dalam pembuatan produk kadang-kadang menggunting, memotong gitu. Dikerjakan kan dalam beberapa orang, ada yang keluar
dari jalurnya yang harus dipotong. Ada yang ada yang rapi juga ada, tapi ya yang keluar jalur ya begitu, ada biasanya anak cowok yang seperti itu. Dari 6 kelompok tadi, berapa kelompok yang menurut Ibu kurang rapi tadi? Rapi ya sekitar 3 deh Pak, 3 Tiga ya. jawaban. Berarti 3 yang selebihnya itu udah Iya, bagus gitu ya. udah rapi. Tapi yang paling keluar garisnya itu jauh atau tidak? Enggak sih Pak, cuma mungkin terkadang ada yang suka belok gitu loh. Suka belok. Tapi untuk bentuknya sendiri puzzle-nya Bentuknya sih udah bagus. sudah jadi ya. Jadi mereka lebih memahami pecahan mungkin ya. Jadi kalau misalnya gambar donat dibagi menjadi berapa gitu, terus perbandingannya dengan donat yang satu ternyata potongannya lebih besar atau lebih kecil, itu jadi mereka lebih paham tentang pecahan. Nah, dari hal tersebut ya, pertama kurang fokus dengan tadi ada 3 kelompok yang sedikit kurang rapi ya, walaupun memang hasilnya sudah jadi sesuai harapan ya, produknya, pecahannya sudah sesuai dan lain sebagainya. Nah, menurut Bu Susanti kira-kira strategi apa yang Ibu bisa lakukan nih untuk anak-anak tersebut? Mungkin strateginya pengelompokan anak-anak kali. Mengelompokkan anak-anak. Mana anak-anak yang fokusnya udah baik, mana anak-anak yang fokusnya masih kurang. Terus video pembelajarannya lebih dibuat menjadi lebih interaktif kali ya. Iya, kreatif sehingga anak lebih fokus atau lebih bersemangat dalam pembelajaran. Iya. Berarti ini secara garis besar sebenarnya Ibu hampir menerapkan pembelajaran diferensiasi nih Bu. Ya, tadi pengelompokan ini luar biasa, walaupun kelas 3 masih K13 Ibu ya. Iya. Masih K13, tetapi secara tidak langsung sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Tadi Ibu katakan adalah rencana aksinya ingin dikelompokkan bahwa mana yang kurang fokus ya, atau pekerjaannya kurang rapi dengan yang sudah rapi maupun dengan yang sudah mahir, sehingga betul tadi yang sudah dikatakan, pembelajaran yang ingin disampaikan itu bisa lebih terarah, mana yang lebih intens arahannya, sehingga prosesnya itu setiap anak betul berbeda-beda gitu ya. Itu luar biasa rencana aksinya. Tadi yang kedua video ya. Iya. Tuh. Nah, walaupun tadi sudah menarik, memang namanya video pembelajaran ya. Kenapa yang tadi sudah Ibu dikatakan pengen membuat lebih interaktif lagi, berarti kan kemauan buat sendiri Bu ya, Bu Santi ya. Selama ini masih ambil atau download dari media sosial ya, dari YouTube, TikTok atau apapun. Pengen sekali tuh punya kemampuan membuat video pembelajaran sendiri yang bisa ditampilkan dalam pembelajaran, jadi ada ibaratnya ada kesan gitu. Ada kesan ya. Walaupun tadi sebenarnya bagus Bu, tapi Bang dorongan motivasi ingin hasil karya sendiri gitu ya. Walaupun sudah baik, video pembelajarannya sudah keren tadi itu ya, interaktif sekali, mulai dari bentuk animasi pecahannya ya, bergeraknya, nah itu udah luar biasa sekali Bu. Berarti tadi rencana aksinya juga ada 3 tadi ya, ingin dikelompokkan sama Ibu ya, selanjutnya juga ingin dibuat video pembelajarannya karya sendiri, buat sendiri, hebat ya, keren lah pokoknya solusi dari Ibu ya terkait dengan hasil dari supervisi tadi. Mudah-mudahan ya apa yang ingin Ibu tingkatkan kembali, walaupun sudah baik, ingin ditingkatkan lagi sehingga semua pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan bagi anak. Luar biasa Ibu. Nah, Bu Susanti, menurut Ibu dari rencana aksi yang sudah Ibu akan paparkan tadi ya, tanggung jawab Ibu untuk melakukannya apa Bu? Tanggung jawab saya mungkin menggunakan model pembelajaran yang lebih inovatif dan medianya pun yang digunakan lebih interaktif, sehingga anak-anak lebih semangat, termotivasi dalam pembelajaran. Apalagi saya tuh kan kelas 3 ya Pak, itu masuknya siang, anak-anak tuh masih kadang-kadang di kelas
suka ngantuk, mungkin jamnya tidur. Jam-jam kritis nih ya, jamnya tidur. Jadi fokus anak-anak tuh terkadang masih kurang. Nah, menurut Bu Susanti bagaimana nih mengatasi fokus anak ini yang kurang pada jam-jam siang? Nah, itu terkadang anak-anak suka diajak ice breaking, Mbak. Ice breaking. Jadi yang tadinya ngantuk, apaan sih? Jadi pada bangun. Jadi balik lagi ya. Pada ikutan Betul. gitu. Jadi disitulah anak-anak jadi lebih semangat ya, karena adanya ice breaking tadi itu. Jadi setelah ice breaking anak-anak bisa lebih fokus lagi dalam pelajaran. Tambah lagi satu tuh berarti rencana aksi ya. Walaupun sudah dilaksanakan tetap ya, namanya ice breaking kalau tidak berinovasi anak juga bosan. Betul. Jadi hari ini ice breakingnya apa, besok mungkin ditukar atau diganti ya, divariasikan dengan hal atau kegiatan lain. Luar biasa sekali Ibu ya. Perjalanannya sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa menemukan solusinya ya. Nah, dalam menjaga komitmen Ibu nih tadi yang sudah disampaikan dalam rencana aksi, kira-kira Ibu butuh siapa saja orang yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Oh ya, sebenarnya bukan sejawat ya Pak. Sejawat, guru senior, mungkin kita bisa lebih kolaborasi sama mereka, menanyakan misalnya kekurangan dalam pembelajaran kita seperti apa, terus pembelajaran apa yang inovatif yang mungkin kita juga sendiri sebagai guru masih banyak kekurangan. Nanya dengan guru senior, kira-kira model atau metode apa yang sesuai dengan pembelajaran dan dengan karakter anak. Dengan karakter anak itu disesuaikan dengan pembelajaran sehingga pembelajaran itu lebih bersemangat ya, anak-anak lebih termotivasi, lebih semangat dalam pelajaran dan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Luar biasa sekali. Memang intinya itu ya Bu Santi ya, pembelajaran yang menyenangkan, luar biasa. Nah, selama proses coaching ini yang tadinya Ibu sebelum coaching itu masih pembelajarannya wawancara seperti biasa saja. Nah, ketika tadi sudah Ibu sampaikan coaching, Ibu sudah menggunakan media video pembelajaran, sudah menggunakan ice breaking, bahkan tadi sudah dikelompokkan anak. Walaupun pengelompokan awalnya itu bukan sesuai dengan kemampuan anak tadi ya, itu kan tidak lanjutnya ya, walaupun tadi kelompok sebelumnya itu masih Ibu acak sesuai dengan random ya. Nah, menurut Ibu ada perbedaan nggak tuh dari yang sebelumnya wawancara dengan setelah coaching nih, aksi-aksi yang sudah Ibu lakukan setelah coaching? Aksi-aksi yang setelah coaching, setelah wawancara. Iya, kan sebelumnya itu wawancara ya biasa saja ya ngajarnya. Belajar sih anak-anak lebih jadinya variatif gitu loh Pak, pembelajarannya tuh lebih antusias dalam pembelajaran, lebih mau, anak-anak lebih mau bertanya gitu, Bu ini apa sih Bu ini apa gitu. Terus setelah itu anaknya jadinya lebih bersemangat dalam pembelajaran karena keingintahuan mereka, Bu ini apa sih, Bu ini apa, itulah yang lebih membuat saya lebih bersemangat. Lebih bersemangat betul ya. Jadi ada efek ke peserta didik, ada efek juga ke gurunya ya. Peserta didiknya jadi semangat, bahkan yang tadinya tadi diam saja jadi rasa ingin tahunya itu keluar, dia langsung nanya ketika dia bingung kan ke gurunya. Jadi luar biasa ya. Walaupun hanya pendampingan beberapa minggu, tapi tetap saya lihat itu adalah kemajuan yang luar biasa, hebat dari Bu Santi ya. Yang tadinya hanya wawancara ngajar biasa saja, langsung menggunakan video pembelajaran, ice breaking, dibuat diferensiasi per kelompok walaupun belum secara utuh ya, nggak masalah namanya pembelajaran. Nah, selanjutnya apa yang Ibu rasakan atau perasaan Ibu nih setelah melakukan coaching dari awal sampai refleksi pada hari ini? Perasaannya sih ya, alhamdulillah senang Pak, karena saya dapat gambaran mungkin kekurangan-kekurangan apa yang saya miliki dalam pembelajaran, terus apa yang saya harus tambah, apa yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran, sehingga
bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti coaching ini ada manfaatnya Ibu ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa sama-sama terus bersinergi. Ya, sesuai tadi ya komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana coaching ini. Oke, saya ucapkan selamat Bu Susanti ya. Semoga ini menjadi langkah awal perubahan kita dalam memperbaiki pembelajaran ya, terutama di kelas kita dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Salam kenal Ibu Susanti. Alhamdulillah pada hari ini kebetulan saya bisa hadir di pasca observasi ya Bu Santi. Alhamdulillah pada kegiatan 2-3 mungkin ya. Iya betul. Ibu Santi ngajak kelas berapa? Kelas 3. Saya sebelumnya mengaturkan terima kasih pada Ibu Susanti yang telah membantu Pak Suryadi ya gitu melakukan coaching ya tadi dari mulai pra gitu supervisi ke kelas ya. Observasi mengidentifikasi masalah dulu. Oke, enggak maksudnya kegiatan kan supervisi, Oh iya, siap. berarti pas tadi kan ke kelas ya. Supervisinya Gitu. Melihat Bu Santi ngajar gitu ya. Nah, sekarang kan pasca observasinya gitu ya. Tadi saya sudah lihat sangat bagus proses coachingnya ya gitu. Pak Suryadi sudah melakukan itu praktek coaching yang Pak Suryadi dapat dari kegiatan CGP ini gitu ya. Jadi alhamdulillah Bu Santi sudah bisa membantu Pak Suryadi. Sekarang baik Pak Bu Santi, bagaimana Bu Santi kan sudah mempraktekannya jadi coaching ya, coachingnya gitu kan dengan Pak Suryadi. Bagaimana dampak Ibu setelah mendapatkan coaching nih oleh Pak Suryadi? Dampaknya yaitu saya mengetahui kekurangan dan apa sih yang perlu saya tambah dalam pembelajaran. Tadinya kan ada refleksi ke ternyata seperti ini kekurangannya dan harus ditambah apa gitu dari pembelajaran. Itu aja sih. Membantu tidak? Membantu. Alhamdulillah ya, ternyata Ibu punya masalah gitu ya, datang ke Pak Suryadi seperti itu dan Pak Suryadi memberikan solusi seperti itu ya. Dan solusi. Oke. Apakah solusinya langsung dari Pak Suryadi atau dari Ibu sendiri sebenarnya? Sebenarnya ini sih Bu, ibaratnya Pak Suryadi memberikan masukan, terus saya dari pembelajaran yang saya lakukan tuh refleksi juga ke diri sendiri, terus komunikasi dengan Bapak kira-kira kalau kekurangan seperti ini hal apa yang harus ditambah sih seperti itu. Tapi hebatnya beliau bisa menemukan Bu. Sebenarnya menemukan sendiri. Betul. Karena betul ya dalam proses coaching ini bukan Pak Suryadi yang harus gini loh, harus gini gitu. Ternyata kan Pak Suryadi dengan memberikan pertanyaan romantik ya, arahan akhirnya kan Ibu sendiri sebenarnya Ibu punya solusi gitu ya. Nah setelah dipancing ya, oh iya ya gitu kan seperti itu ya. Padahal kan solusinya sebenarnya dari Ibu juga ya. Nah jadi sebenarnya tiap orang pasti punya solusi. Cuman kadang-kadang kalau tidak dipraktekkan coaching dengan teman gitu ya, kita belum bisa mengungkapkan gitu. Tapi setelah tadi dipraktekkan coaching dengan Pak Suryadi kan ya, jadi Ibu jadi oh iya ya aku harus seperti ini kan. Intinya Ibu sendiri yang mendapatkan solusi tersebut. Ini bukan dari Pak Suryadi ya. SBI tadi misalnya gitu ya. Ada Pak Suryadi kan hanya mengarahkan ya proses coaching. Jadi alhamdulillah ya. Jadi Ibu sudah pernah di coaching sebelumnya? Berarti ini awalnya jadi tegang dikit. Berarti ya itu karena
kebetulan CGP-nya ada gitu ya, salah Betul. satu pembelajaran coaching, dan alhamdulillah Pak Suryadi sudah mempraktekannya pada teman, mudah-mudahan tidak hanya kepada Bu Susanti ya Pak Surya, ya, teman-teman yang punya masalah mungkin silakan aja datang ke Pak Suryadi untuk di Siap. coaching ya. Gitu, seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan sih alhamdulillah ya Pak Surya, tadi Pak Suryadi sudah melakukan coaching dengan Bu Santi, terus sudah memberikan apresiasi juga kepada Bu Santi dan beri motivasi kepada Bu Santi untuk lebih bagus lagi dalam pembelajaran ini. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Santi atas bantuannya kepada Pak Suryadi. Ya, kepada Pak Suryadi juga saya masih memberi pesan ya Pak Surya. Siap, Ibu. Jangan hanya puas di sini saja, tolong ilmu yang didapatkan selama beberapa bulan di secara daring dari instruktur gitu ya, dari fasilitator, mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah, minimal di sekolah Amin. sendiri ya. Siap, Nanti Ibu. bisa ditularkan pada teman-teman, jadi akhirnya bisa berbagi dengan Amin. mungkin itu saja ulasan dari saya. Selamat Pak Suryadi, Terima mudah-mudahan kasih banyak, Ibu. terus semangat. Ibu juga jangan hanya sekarang Bu, jadi kalau ada masalah sesuatu yang ingin berniat untuk meningkatkan gitu ya, pembelajaran di kelas harus seperti apa gitu, yang paling update gitu kan, terus kan gitu kan, guru mah begitu ya, Betul. kayak perasaan kan udah ngajar udah bener sih gitu, tapi ada zaman lagi ini kurikulum merdeka tuh harus belajar lagi, jadi tidak boleh lelah ya Bu. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungannya yang diberikan Ibu kepada Pak Suryadi. Saya juga alhamdulillah dapat dukungan dari semua pihak ya. Terima kasih banyak, Ibu. Itu aja mungkin pada pertemuan kali ini. Selamat sekali lagi dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Bu Susanti. Sama-sama, Ya, Pak. semakin sukses, semangat ya. Amin. Semangat harus. Terima kasih ya Bu Susanti. Terima kasih, Bu. Semangat ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbeda karena kemampuan